Masalahnya Quran nggak ada. Jangankan Quran, apabila ada hadis Nabi bersabda bunga bank itu riba. Wah, nggak boleh. Yang dilarang tuh riba. Apakah bunga bank riba? Oh, riba satu kata, bunga bank dua. Bunga saja sudah bunga mawar, udah beda lagi. Ya kan? Dua kata dengan satu kata, oh katanya udah beda. Bunga bank dengan riba nggak sama. Nggak sama. Nah, karena tidak sama, orang berpendapat beda-beda. Haram. Karena sama karakteristiknya. Boleh, karena itu kerjasama dan seterusnya. Akhirnya terjadi beda pendapat. Tetapi kebenaran kalau itu datangnya dari Islam, dalam artian Al-Quran maksudnya, dan hadis, sami'na wa ata'na. Artinya tidak boleh didebat. Nah, gitu. Tidak boleh. Kalau itu Quran dan hadis. Jadi manfaatnya Al-Quran dan hadis itu bisa menjadi sumber ilmu kebenaran. Bahkan dalam hal kaitannya dengan ilmu pengetahuan, khususnya ekonomi akuntansi, maka boleh mengambil kebenaran ilmu pengetahuan itu yang bersumber dari Quran dan hadis. Misal, kalau kita pengen kaya, itu, misal ilmunya Allah nih, dulu gini, biar lebih lengkap aja deh. Dulu zaman Nabi itu ada sahabat Rasul, sahabat Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, beritahu saya bagaimana agar saya kaya. Yang kedua, bagaimana agar saya itu sehat. Yang ketiga, bagaimana agar saya kaya, sehat, dan panjang umur. Kemudian ya Rasul beritahu saya bagaimana kalau saya mati nanti berkumpul dengan para nabi. Wah, pertanyaannya keren nggak? Kamu pengen tahu dengar jawabannya nggak? Ya pengen lah kan? Nah, dalam perbedaan Islam itu Nabi bersabda itu. Pengen dengerin ya? Ini benar ini soalnya ini ya. Hmm. Penjelasannya soalnya panjang ini 2 jam lebih. Saya ngomong ini di Brunei itu 2 jam 10 juta. Saya ngajar ini banyak lagi ya di MM ada di kelas sore ada gitu. Salah satunya yang diajarkan ilmu ini bagaimana agar kaya menurut Islam. Ya. Nabi Nabi Muhammad tuh bersabda gini, menjawab pertanyaannya Rasul. Kalau kamu pengen kaya, ini kita kamu dengerin aja ya. Penjelasannya soalnya panjang. Dengerin dulu. Kenapa kok gitu? Kebetulan ini filsafat ya, nggak berbicara tentang ekonomi Islam. Saya ngajar ekonomi Islam. Kalau kamu pengen kaya, kata Rasulullah Muhammad SAW, maka zakati hartamu. Perbanyak sedekah. Kemudian kalau kamu pengen sehat, perbanyak sedekah. Maaf ya. Pengen kaya, zakati hartamu, perbanyak. Kemudian pengen sehat, perbanyak sedekah. Ini hadis dulu, nanti penjelasannya. Kamu pengen panjang umur, jalin silaturahmi. Kalau kamu pengen mati dan berkumpul dengan para nabi, panjangkan sujud. Panjangan sujudmu jangan glosor gitu ya, yang lama, dirasakan. Jadi, ya itu hadisnya itu. Penjelasannya kan sudah saya bilang, lama. Tapi kesimpulannya pendek itu, kalau saya jelaskan ini, kebenaran dari Quran dan hadis ini, kenapa kok Allah nyuruh bersodakoh itu, berzakat itu, berinfak itu? Karena Allah yang punya rezeki, bukan punyanya setan rezeki. Dan Allah yang berkuasa untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau Allah bilang di Al-Baqarah 261 akan tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya berbuah 100 bulir, ya kita uangnya tambah banyak. Itu, itu. Itu kok yang ngomong Allah itu, yang berfirman Allah itu. Nggak usah didebat itu. Tapi kadang-kadang kita kan sayang ya. Masa kita kalau bersodakoh orang. Ya udah deh kalau kamu ragu, kasih orang tuamu dulu. Kasih fakir miskin yang memang, aduh,
Fakir miskin itu powerful. Ada orang itu sama Allah diampuni dosanya gara-gara sodako. Gara-gara sodako. Ada Allah kemudian mengampuni dosanya dan membuka pintu surganya gara-gara sedekah itu ada. Orang Israel yang mohon maaf itu bukan wanita baik-baik itu. Hanya ngasih anjing yang haus air minum dari sumur. Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian Allah ridho masuk surganya. Powerful. Karena yang lain seorang wanita yang makan korma, kemudian diminta sama orang miskin yang kelaparan. Dia berikan itu si korma, satu biji korma itu. Allah mengampuni dosanya dan ridho masuk ke surga. Jadi memang luar biasa itu powerful, sodako. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, ya di Al-Baqarah 261 itu, nanti uangmu akan bertumbuh menjadi 7 tangkai dan setiapnya artinya akan diganti oleh yang lebih besar. Lah, apakah nunggu kita kaya, Pak? Enggak usah. Enggak usah. Katanya Allah, berikan walaupun kamu lapang maupun sempit. Itu At-Talaq 7. Di Amerika itu ada peneliti yang namanya Gaudasi itu. Dia meneliti 100 orang terkaya Amerika. Hasil penelitiannya juga sama. Orang-orang kaya di Amerika itu, bukunya itu How Philip Draft American Economy ya. Gaudasi itu. Penelitiannya kualitatif, 100 orang terkaya. Kenapa kok bisa kaya? Itu mereka itu kaya karena senang berderma. Bukan berderma karena kaya. Jadi kalau kamu pengen kaya, banyak bersedekah. Itu ilmu Tuhan tuh. Tapi ilmu ilmiahnya kan juga ada penelitian ilmiahnya. Kalau kamu lihat di CSR itu ya kan, kamu sustainability diajarin. Social responsibility ya kan. Itu kan biaya lingkungan, biaya sosial, itu kan duit kabeh. Tapi kenapa kok perusahaan malah tambah kaya? Ya karena begitu hukumnya. Ilmiah begitu, penelitian Godasi begitu, perusahaan yang mengeluarkan biaya sosial yang namanya social responsibility, Jarum itu nanam pohon se-Indonesia, yang nanam artis itu duit kabeh. Tapi Jarum kemudian apakah jadi miskin? Jarum itu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Ya. Jadi kalau ilmu Tuhan itu absolut, tidak tentatif. Kalau pengen kaya ya begitu katanya. Dan Al-Qur'annya begitu, hadisnya begitu. Kemudian penelitian sosialnya begitu, penelitian Gaudasi begitu. Besok kamu kalau nulis tesis mungkin ada itu bagaimana agar kaya dalam perspektif Islam. Saya salah satu yang meneliti bagaimana agar kaya menurut perspektif Islam. Dan saya jadi doktor karena itu. Ya, dan saya meneliti, mohon maaf. Saya meneliti 23 hibah dari kementerian dapat 23 kali dana minimal 100 juta kalau dosen Unisula itu ya. 23 kali, lebih dari separuhnya itu tentang zakat, infak, sedekah. Penelitiannya itu termasuk kinerjanya bank syariah, termasuk bagaimana agar kaya itu, termasuk saya meneliti orang-orang yang berzakat di DKI Jakarta, muzakinya saya wawancarai semua. Ya enggak semua ya. Ada sampelnya. Jadi tapi populasinya muzaki dan saya itu mereka nggak tambah miskin, tambah kaya itu. Keluar duit loh itu. Jadi ilmu Tuhan itu, Quran maupun hadis itu adalah sumber kebenaran. Yang apabila diteliti secara ilmiah, saya jadi disertasi itu dan jadilah dokter karena saya itu meneliti tentang bagaimana agar ilmu ekonomi perspektif Islam, bagaimana kaya menurut Islam, itu justru dengan memberi, dengan bersedekah, dengan berzakat. Saya diundang mana-mana ya, di Brunei itu 10 juta 2 jam, di Solo itu 3 juta 2 jam. Saya ngajar itu banyak, neliti itu 23 kali. Yang terakhir itu 700 juta. Ya, itu cuman paling jadi buku gini ya, Basnas gini jadi buku. Karena memang wajib ya. Model bagaimana menginkubasi ini kan Basnas itu harus ada
zakat produktif. Itu hanya luaran-luaran penelitian. Jadi kalau di Danai Dikti itu, jadi kalau saya punya YouTube, YouTube ada bisnis channel, itu ya memang kewajiban dari penelitian. Penelitian itu harus jadi buku, harus jadi sosialisasi masyarakat. Sosialisasi masyarakat bisa seminar. Saya ada misalnya seminar, bukan seminar ya, workshop itu, sosial ke masyarakat lah pokoknya disampaikan. Nah saya daripada seminar-seminar tuh saya bikin YouTube itu, biar ditonton banyak. Dan yang nonton bisa 10.000, 20.000, ada yang 50.000 gitu. Dia tentang sedekah itu, tentang zakat, tentang pajak, bedanya zakat dengan pajak, eh, zakat bagi dan macam-macam lah bagi perusahaan tuh YouTube saya tuh. Tapi bukan YouTuber, ya maksudnya bukan YouTuber yang penggemarnya jutaan. Karena memang konten-konten yang sifatnya ilmu pengetahuan tuh nggak disukai. Yang disukai itu gerbek rumah mewah ya di sini. Itu gerak pokoknya yang YouTuber-YouTuber yang charity makes you rich. Nah, ada ya siapa itu? Namanya Sangkir itu ya. Orang India itu. Wah, dia itu minta duit. Kalau dikasih, sini sini sini. Nih, 100 juta gitu. Dia ngasihnya 100 dolar, 100.000 dolar. Ya, pokoknya saya hitung tuh sekitar 1 juta, 10.000 dolar. Itu kan satu bendel. Ada yang ngasih 5 bendel. 5 bendel itu 50.000. 50.000 sama dengan 500 juta, 750 juta itu. Itu si Sangker itu. Dia judulnya Charity Makes You Rich. Charity itu maksudnya dermawan itu akan membuat kamu kaya. Itu jadi konten dan memang kaya dia. Makanya dia ngasihnya itu mau emas apa mau duit gitu. Mas kasih 1 kilo. Itu. Kalau kamu nonton itu berkali-kali ono itu di YouTube gitu ya. Kalau di Indonesia Baim Wong ya, kalau ngasih itu memangnya 1 juta 2 juta bok gitu. Dikasih rumah, dikasih. Itu charity makes you rich. Di dalam Islam pun juga begitu. Quran dan hadis itu adalah sumber ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ya, itu. Yang kedua, istri saya ngajak makan. Aku juga lapar. Kita lanjutkan minggu depan. Tapi saya belum dilanjutkan minggu depan. Silakan siapa yang mau nanya dulu atau diskusi dulu. Ya Salah itu Pak, Pak. Ya boleh lah ya. Nah, Pak, silakan. Izin, Nggih, izin izin aja Pak, Pak. Oke. izin Oke, Pak. boleh, boleh, boleh. Saya Silakan. saya dulu atau Mas siapa Oke, itu? monggo Pak Saiful. J, mohon maaf J, Pak Ikhwan, J. Eh, Mohon izin Pak Zainal. Jadi Ya, eh, saya sepakat dengan bahwa Al-Quran dan hadis itu sebagai sebuah sumber ilmu dan sumber kebenaran. Dan itu absolut. Ya, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Al-Quran dan hadis itu konteksnya adalah bahasa Arab, sedangkan kita bahasa Indonesia. Sehingga dengan hal ini saya teringat salah satu karyanya Imam Syafi'i dalam sebuah buku atau kitab namanya Ar-Risalah, bahwa memetakan bahwa cara untuk memahami Al-Quran biar tidak salah itu termasuk nanti hadis dan lain sebagainya, ini ada metodologinya, sehingga kemudian menyusunlah ilmu usul fikih. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa kebenaran Al-Quran memang absolut, tetapi yang bisa kita lakukan adalah tafsirnya. Kita harus di dalam eh, kitabnya Imam Syafi'i itu, dalam Ar-Risalah itu, menyampaikan bahwa ayat Al-Quran itu bermacam-macam. Ada ayat yang muhkamat, ada yang jelas, ya, jelas artinya. Ada yang mutasyabihat, ada yang samar. Ada yang ayat yang mutlaqah, absolut dia. Ada yang ayat yang muqayyadah, bersyarat. Ya, seperti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lah wa ulil amri minkum itu muqayyad, ada bersyarat.
ulil amri kalau dalam hal kebaikan, kebenaran harus kita dukung, harus kita taat. Misalnya gitu. Ada ayat itu yang bersifat umum, ada ayat yang bersifat khas atau khusus. Ada hukum yang nasih, yang dihapus, ada yang mansuh yang dihapus, ada yang menghapus, nasih mansuh, ada yang menghapus, ada yang dihapus. Artinya adalah bahwa kita ini sebetulnya, Assalamualaikum. Sa- Maaf Mas Saikur, itu rumah saya mati lampu. Saya pakai HP ini. Ya. siap, saya Nah, lanjutkan boleh Pak? boleh. Ya, Jadi yang artinya tadi nggak kedenger karena saya laptopnya mati juga karena saya pakai WiFi rumah. Nah, ini J. saya dengernya yang terakhir ini, yang tadi belum denger. Jadi, Saya nah, saya coba saya saya diulang ulangi yang J, Pak. ringkas. Ah. Eh, saya sepakat dengan Bapak bahwa kebenaran Al-Quran sebagai sebuah sumber ilmu. Nah, nyala lagi. J. Terus. Saya lanjut, J. Saya sepakat Lanjut Pak. dengan yang disampaikan Bapak bahwa Al-Quran Hmm. sebagai sebuah sumber ilmu dan sumber kebenaran itu bersifat absolut. Ya, Hmm. tetapi dalam konteks ini yang sampai kepada kita itu kan tafsirnya karena Oh, perbedaan iya. bahasa. J. Betul. Sehingga yang bisa kemudian mengabsolutkan sejatinya makna dari Quran itu ya Nabi Muhammad. Kalau sampai ke Ya. kita itu, kemudian saya teringat salah satu kitab atau buku yang ditulis oleh Imam Syafi'i, Ar-Risalah atau surat itu intinya adalah bahwa ayat Al-Quran itu beraneka ragam. Ada ayat muhkamat, ada ayat yang sifatnya jelas, ada ayat yang mutasyabihat, yang samar sehingga perlu takwil. Ada ayat Betul. mutlaqah yang sifatnya absolut, ada ayat yang bersifat muqayyadah, bersyarat. Seperti atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul, taat pada Tuhan dan Rasulmu itu absolut, mutlaqah. Tapi wa ulil amri minkum, kita harus taat kepada ulil amri, pada pemimpin. Ya, itu adalah ayat yang muqayyadah, bersyarat. Artinya kalau Hmm. kemudian pemimpin kita itu mengajak pada kebenaran, itu harus kita taat. Gitu. Ada ayat yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khas, khusus. Ada hukum yang nasih, yang menghapus, ada yang mansuh, yang dihapus. Nah, dari berbagai macam bahwa ayat Al-Quran itu tidak seragam, makanya butuh pengetahuan, ada ulumul Quran. Hadis juga demikian, ada hadis ahad, ada hadis aziz, ada hadis Doib. lain sebagainya. Itu artinya beragam. Lah makanya kemudian kenapa kemudian terjadi perbedaan? Itu karena tafsir. Satu karena Tafsir. perbedaan bahasa. Kan gitu, Betul. perbedaan bahasa. Kita yang misalnya nyuwun sewu, saya orang Jawa misalnya, memahami bahasa Jawa aja sudah berbeda. Apalagi kemudian ini teksnya dari bahasa Arab, kemudian kita translate ke dalam bahasa Indonesia pasti akan berbeda. Misalnya di Jawa ini misalnya gini, ada anak ayam 10, ono anak pitik 10, masuk sumur siji tinggal berapa? Itu kan ada yang menjawab ya habis semua, ada yang tinggal 9. Nah ini konteks bahasa, konteks nalar, daya Ya. nalar. Nah artinya bahwa yang ingin kemudian saya menekankan di sini adalah bahwa Al-Quran sebagai sebuah sumber ilmu dan sumber kebenaran itu karena tafsirnya, karena ayat yang beraneka ragam tadi, ada ayat muhkamat, ayat yang jelas, ada ayat mutasabihat sehingga perlu takwil, gitu kan? Apakah Tuhan itu mempunyai tangan? Kan gitu kan? Yadullah itu apakah berarti tangan Tuhan? Apakah Ya. misalnya kan seperti itu. Jangan sampai kemudian khususnya bagi teman-teman kalau kepada Pak Zainal saya nggak berani Pak. Artinya pada teman-teman bahwa kemudian kita meyakini kebenaran Quran hanya dengan sebuah terjemah Al-Quran. Ini juga naif gitu kan. Karena kemudian ada namanya ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran.
Ya, di situ. Jadi jadi saya hanya menggarisbawahi bahwa Ya. kebenaran Quran adalah absolut, tetapi yang sampai ke kita adalah tafsir-tafsirnya sehingga banyak Ya. perbedaan, Ya. banyak takwil yang ada. Sekian, terima Oke. kasih. Oke. Pernyataannya dari awal sampai akhir setuju. Jadi memang begitu penjelasannya. Memang tafsir itu beda-beda. Kemudian kalau kemudian eh, terjadi salah tafsir, ada kemudian beda pendapat gitu kan terhadap Quran sendiri ya. Tafsir menurut si A masih beda ya. Ya, oke. Tapi Qurannya sendiri suci dan kita secara umum begitu, secara Al-Quran dan hadis itu adalah kebenaran. Tapi soal tafsir, tafsirnya salah menjadi nggak benar lagi. Ya, dan seterusnya. Pokoknya setuju dari awal sampai akhir penyataannya. Dan tadi ada yang putus-putus ya, mungkin di sini juga hujan nih. Ini mati lampu karena hujan di Pucanggading ya. Tuh, dengar enggak? Nanti yang kedua ini kalau putus-putus dimaklumi ya Mas. Silakan Mas, yang kedua Mas. Iya, izin Pak. Apakah Yang nyaring Mas. filsafat, ya, apakah filsafat itu erat kaitannya dengan paham liberalisme ya Pak? Nah, contohnya eh, ahli filsafat gitu, semakin mendalami ilmu Saya nggak filsafat. dengar ya, hujannya deres di sini. Coba Oh ya Pak, maaf. eh, Sudah dengar Pak? ya, Ya Pak. Saya ulang ya Pak. oke. Apakah ilmu filsafat itu erat kaitannya dengan paham liberalisme ya Pak? Nah, Ya, banyak ya. ahli filsafat yang semakin mendalami agama, tapi pahamnya semakin liberal gitu Pak. Iya. Contohnya Sujiwo Tejo lah. Nah, itu kan pernah menjadi ateis, tapi masuk Islam lagi, tapi nggak sholat gitu Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, ya. Ya, memang begitu. Memang filosof itu memang seperti itu. Tetapi di kita ada Islamic worldview. Artinya ada filsafat ilmu dan perspektif Islam. Jadi perspektif Islam itu kemudian semacam ya membandingkan atau memberikan pandangan gitu, pandangan dalam menurut Islam. Islam itu pandangan menurut Islam. Jadi filsafat ilmu itu A, B, C, D berbeda-beda tuh filosof yang lain. Beda tafsir juga gitu ya. Bahkan kadang-kadang jadi liberal juga, jadi liberal ya. Tetapi dalam perspektif Islam itu kemudian diharapkan menjadi bijak ya. Kita menjadi tahu, oh ini menurut si filosof ini Plato, Aristoteles, oh ini menurut ada yang juga berbeda-berbeda begitu. Nanti kita ada slide di kapan itu ya di pertemuan keberapa ada slide yang macam-macamnya filosof itu. Bedanya macam apa? Pendapatnya macam-macam, beda-beda gitu. Satu dengan yang lain agak berbeda gitu. Itulah makanya di sini saya perkenalkan bagaimana menurut perspektif Islam. Jadi kalau menurut A begini, menurut B begini, menurut Islam bagaimana? Begini. Menurut A begini, C begini, D begini. Bagaimana menurut Islam begini gitu. Itu pun tadi ya, itu pun hanya sebatas tafsir saya atau berdasarkan terjemahannya. Saya nggak ngerti bahasa Arab dari zaman Nabi, kecuali Nabi yang menjelasin langsung. Lah masalahnya sekarang kan nggak ada nabinya, ya kan? Saya mau tidak mau menerima apa yang ada dari tafsir dari Departemen Agama yang diterjemahkan oleh para pakar gitu. Ya udahlah saya percaya aja daripada saya tidak baca Quran gitu ya. Jadi nanti itu memang terjadi banyak perbedaan filosof itu. Kemudian kesannya kemudian jadi liberal. Tapi menurut saya itu sebenarnya dia itu kebenaran menurut perspeksinya sendiri-sendiri. Sudah saya bilangin, kiai dengan model itu beda caranya membenarkan. Materialistis dengan orangnya beda lagi kebenarannya. Jadi filosofinya beda-beda ya. Eh, filosofinya beda. Nah, tetapi menurut Islam bagaimana? Nah, itu hanya sekedar agar kita bijak sadar. Oh, model itu mindsetnya, tolak ukurnya
model tuh ganteng, cantik, seksi dan lain-lain, gagah gitu. Oh, tapi kalau menurut ekonom atau materialis atau kapitalis gitu beda lagi perspektifnya. Ya karena tolak ukurnya beda, kebenarannya itu beda. Ya. Sehingga kemudian ada yang kemudian tolak ukurnya seperti yang macam-macam nanti beda-beda. Nah, tapi bagaimana perspektif Islam ya? Itu pun tafsir. Itu pun tafsir ya. Oh, kecuali Allah sendiri, wah itu kan tidak mungkin Allah sendiri ya. Allah aja melalui Nabi ya. Nabi pun sekarang tidak ada ya. Adanya ya tentunya eh, tafsir-tafsir yang ada. Kemudian juga Allah kadang-kadang menyampaikannya kepada seseorang. Allah memberi ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Waduh, geledeknya gede ya. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Keren-keren kelas ini ya Pak Iwan. Terus Pak siapa lagi ini saya pakai HP yang lain nggak kelihatan ini. Sebentar. Ya pokoknya ini keren-keren ya. Tadi ada Pak Pak Saikur Rohman ya. Pak Iwan, wah keren-keren. Dan saya rasa yang lain juga keren-keren ya. Cuman mungkin belum ya, belum bersuara. Tapi prinsipnya begitu.